Selamat ketemu lagi dengan saya, Sugeng Haryadi, di acara Berbagi Ilmu. Pada sesi kali ini, saya akan membahas masalah perlu nggak sih kita memahami manajemen inovasi di masa pandemi ini. Salah satu cara untuk menghadapi disrupsi pada masa sekarang ini adalah inovasi. Disrupsi? Apa itu disrupsi? Era disrupsi singkatnya merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata secara konvensional dan beralih ke dunia maya, dunia digital. Itu disrupsi. Fenomena ini pun tentunya didukung karena munculnya teknologi digital yang memudahkan aktivitas masyarakat. Misalnya, biasanya harus bertatap muka pada saat rapat dan lain sebagainya. Sekarang melalui media teknologi, entah pakai Zoom, entah pakai Google Meet dan lain sebagainya. Dan proses inovasi ini wajib dilakukan sendiri dari dalam perusahaan, apalagi di masa seperti sekarang ini, yang semuanya kegiatan dilaksanakan di rumah masing-masing, work from home. Tetapi inovasi itu justru kebanyakan munculnya dari luar perusahaan. Jadi, tidak perlu menciptakan inovasi tersendiri. Dan biasanya ditutup-tutupi perusahaan kalau sudah menemukan inovasi. Pada episode sekarang ini saya akan membahas masalah inovasi terbuka atau yang dikenal dengan Open Innovation. Nah, sekarang tampilan studionya studio baru, kayaknya gelap seperti ini, kayaknya nggak asik kan ya. Coba kita beralih ke studio yang bagus mungkin ya. Ini mungkin, tapi kok kayaknya kuno banget ya. Ganti udah, nggak pakai ini. Atau kita pakai yang ini mungkin ya. Atau kita pakai yang ini mungkin ya. Wah, bagus sekali. Cuman kayaknya ini gemerlap ini ya. Ganti. Mungkin kita pakai yang ini aja udah. Ini merupakan bagian dari teknologi. Nah, sekarang kita tenang dengan studio yang seperti ini saja ya. Banyak perusahaan yang dulunya bahkan sampai sekarang inovasi dilakukan oleh bagian R&D perusahaan, Research and Development-nya perusahaan, dan menjadi aktivitas yang tertutup, tidak semua orang boleh melihat. Yang lebih terkenal dengan sebutan Closed Innovation. Ini sebagai kegiatan pengembangan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara diam-diam, sembunyi-sembunyi, rahasia loh. Pokoknya nggak boleh pihak lain tahu. Dan hasilnya biasanya dijaga mati-matian, jangan sampai dijiplak oleh orang lain. Jika mungkin didaftarkan hak patennya, biar nggak dicontoh, dijiplak, dibongkar oleh pihak lain ataupun pihak pesaing. Tetapi di era Open Innovation ini, yang kayak begitu sudah nggak berlaku lagi, sudah nggak zaman. Karena yang namanya inovasi harus datang dari kolaborasi antara beberapa pihak. Dan ternyata kolaborasi ini lebih penting daripada memenangkan satu kompetisi. Sehingga pola berpikir kayak yang lalu itu sudah ketinggalan zaman. Karena menurut beberapa ahli, yang namanya hak paten itu akan mati dalam beberapa tahun ke depan. Ini termasuk pendapatnya Richard Walton dalam bukunya The Future File. Karena di mana-mana orang sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya hak cipta atau hak paten. Open Innovation sendiri merupakan cara perusahaan untuk mendapatkan ide, menciptakan dan berbagi inovasi dari kolaborasi beberapa perusahaan. Sehingga Open Innovation
menjadi penting dalam perusahaan sebagai pengembangan produk dan teknologi baru akan lebih cepat jika memanfaatkan inovasi dari luar. Yang kedua, perusahaan dapat menangkap peluang baru atau ide kreatif yang datangnya dari luar perusahaan, yang selama ini tidak pernah terfikirkan dari dalam perusahaan. Dan yang ketiga di sini, open innovation menjadi cara yang gampang bagi perusahaan untuk memperkenalkan, memperluas penggunaan produk baru dan layanan jasa oleh perusahaan tertentu. Biasanya pengembangan produk dan layanan yang dilakukan oleh perusahaan dikembangkan oleh Litbang Penelitian dan Pengembangan atau R&D Research and Development. Namun sering munculnya terlambat dan kalah cepat dengan perkembangan zaman. Maka dari itu tidak harus semua jenis inovasi diciptakan sendiri oleh perusahaan. Ada kalanya yang penting bagi perusahaan untuk meningkatkan absorptivisme capacity, yang merupakan kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi, menyerap, dan mengembangkan pengetahuan baru yang datang dari luar perusahaan. Istilah open innovation ini dikenalkan oleh seorang profesor dari Berkeley University yang bernama Halsenborg dalam bukunya Open Innovation yang ditulis tahun 2003 yang lalu. Sejak itu, kajian tentang model Open Innovation berkembang pesat sekali, dan semangat untuk membuka diri dan melibatkan semakin banyak orang untuk merealisasi inovasi ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya ada yang berupa penggalangan sumber daya yang disebut dengan crowdsourcing, dan ada pula yang berhubungan dengan sumber dana yang disebut crowdfunding. Kunci keberhasilan dari open innovation adalah terletak pada perubahan mindset dan gaya manajerial perusahaan yang tidak boleh lagi melihat teknologi baru menjadi ancaman. Baik yang namanya kompetitor bisa diajak loh sebagai mitra kolaborasi. Karena sebaik-baiknya pengetahuan adalah yang bisa dirasakan oleh orang banyak atau orang lain, bukan disimpan sendiri. Ada beberapa teknik yang bisa diterapkan perusahaan dalam menerapkan open innovation. Yang pertama, customer immersion, yaitu proses melibatkan konsumen untuk memberikan masukan dan usulan tentang produk baru, bahkan melibatkan konsumen untuk merancang produk baru tersebut. Yang kedua adalah crowdfunding, sebuah cara atau platform untuk meminta dukungan masyarakat atau sebuah ide yang dikerjakan, kemudian kita minta bantuan masyarakat untuk mendukungnya. Yang ketiga, ide competition. Perusahaan dapat membuat sayembara untuk kompetisi mencari ide-ide baru dari masyarakat. Kemudian yang keempat ini menggunakan jejaring inovasi, innovation network, di mana perusahaan dapat bergabung dalam sebuah komunitas atau asosiasi keahlian tertentu yang mempunyai tujuan menyerap sebanyak-banyaknya inovasi atau teknologi baru yang lagi berkembang. Kemudian yang kelima di sini adalah produk platform yang melibatkan pihak ketiga untuk mengembangkan bisnis model kita, misalkan melalui aplikasi untuk meningkatkan fungsional dan platform yang kita miliki, misalkan yang dilakukan oleh Apple yang sengaja membagikan gratis bahasa pemrogramannya kepada masyarakat, yang pada akhirnya Apple juga mengundang masyarakat untuk sebanyak-banyaknya membuat aplikasi yang menarik untuk ditanamkan di iPhone. Dengan ini semakin banyak aplikasi di situ, tentunya HP-nya akan semakin banyak dipakai oleh orang. Jadi kunci keberhasilan dari open innovation benar-benar terletak pada
perubahan mindset bahwa perusahaan tidak harus mengontrol aktivitas inovasi di dalam perusahaan. Karena yang namanya kontrol biasanya membuat inovasi menjadi mati. Perusahaan harus berani membuka diri. Dan yang paling penting untuk berbagi teknologi, bahkan jangan ragu untuk berbagi teknologi dengan kompetitor untuk mengembangkan teknologi barengan bersamaan. Misalkan kolaborasi perusahaan-perusahaan industri handphone untuk mengembangkan teknologi Bluetooth atau berbagi teknologi dan berbagi konten seperti yang dilakukan oleh Wikipedia, Linux, ataupun YouTube. Dengan dibagikan secara gratis ini justru popularitas perusahaan dan pengembangannya akan meningkat dengan pesat tentunya. Dengan semangat berbagi ini akan menjadi solusi atas semua permasalahan oleh umat manusia saat ini. Boleh percaya, boleh tidak, mari kita buktikan sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.